Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang perintah dasar Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu Live Server 2020 20.04 ya. Kita tunggu dulu sampai sistem operasinya terbuka. Kita login dulu di sini. Kebetulan usernya saya kasih nama Sukron, nama saya sendiri. Login invite. Oh iya ya. Bentar. Nah, di sini untuk servernya kita login dulu. Sorry, tadi ada yang salah. Kita masukkan passwordnya dulu. Oh iya ya, passwordnya salah, login incorrect, berarti passwordnya salah. Kita masukkan usernya, passwordnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita clear dulu biar bersih halamannya. Habis itu kita belajar mengganti password ya. Untuk mengganti password kita melakukan perintah passwd di sini. Nah, untuk di sini kita disuruh memasukkan password yang lama. Habis itu kita ganti passwordnya, masukkan password yang baru di sini. Nah, sudah berhasil. Habis itu untuk menampilkan identitasnya kita sendiri, kita bisa mengetikkan ID di sini. Nah, di sini sudah ditampilkan user ID-nya 1000 Sukron. Ini Sukron nih sebenarnya usernya gitu ya. Ada GID, grup ID-nya gitu. Nah, habis itu untuk mengetahui file apa saja yang ada pada directory ini, kita bisa mengetikkan perintah ls atau list. Nah, kebetulan di sini belum ada file atau folder atau directory apapun ya, belum ada apa-apanya di sini. Nanti kita buat sendiri ya. Kita bersihkan dulu. Nah, untuk mengetahui path directory kerja saat ini itu kita bisa menggunakan pwd. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah kita mengetik perintah pwd, kita mengetahui bahwa kita sekarang ada di home, ada di halaman depan home, dan usernya Sukron ada di home Sukron gitu ya. Nah, habis itu kan tadi untuk sekarang kan masih belum ada apa-apanya ya. Kita coba buat folder atau directory baru gitu ya, mkdir dengan mkdir. Kita buat folder dengan nama praktikum. Kita cek di sini. Nah, sudah ada foldernya praktikum. Cuman kalau misalnya kita mau membuat folder dengan 2 baris, kita melakukan perintah mkdir dan jangan lupa pakai petik 2 gitu ya. Misal sistem operasi. Nah, ini gitu. Dan setelah kita buat sebuah folder, kita juga bisa menghapusnya. Untuk perintah menghapus pada directory ini, cuman kalau misalnya ini nih saya
mencoba menggunakan perintah rmdir. Nah, untuk rmdir ini remove directory sebenarnya ya. Cuman bisa menghapus directory yang tidak ada apa-apanya atau folder kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya foldernya enggak ada isinya atau berupa file gitu ya, itu nggak bisa dihapus gitu. Kita coba dulu ya yang ini praktikum dihapus ya, rmdir praktikum. Kita cek lagi di sini. Nah, ini udah terhapus ya untuk direktori praktikumnya. Kita coba buat direktori baru, mkdir praktikum. Kita buat lagi ya, praktikum. Nah, di sini udah ada. Nah, habis itu kita coba masuk ke praktikum dulu ya. Masuk ke direktori praktikum. Gimana caranya? Kita menggunakan perintah cd gitu ya, atau change directory. cd praktikum. Nah, ini sudah masuk ke praktikum. Untuk mengetahui masuk enggaknya, kita tinggal ketikkan perintah wd yang tadi itu, yang di atas tadi kan ada. Nah, di sini ini kan ada keterangannya home sukron praktikum, berarti kita sekarang ada di sini, ada di dalam folder praktikum gitu. Habis itu kita sekarang belajar cara membuat file. Nah, untuk membuat file perintahnya touch nama dan kita ketikkan nama filenya. File itu bisa berupa txt, berupa zip, html gitu ya. Kita coba buat file berupa txt dulu ya. File.txt gitu. Kita coba lihat. Nah, ini udah ada filenya. Untuk selanjutnya kan di sini sudah ada filenya ya, sudah ada file.txt. Kita mencoba menaruh teks ke dalam file tersebut ya. Caranya kita bisa melakukan perintah echo dan isinya ini mau diisi apa. Misal kita saya belajar perintah dasar Linux gitu ya, misal. Mau ditaruh di mana? File.txt. Nah, udah masuk ya. Nah, gitu. Untuk menampilkan yang tadi itu ya, apa yang kita ketik itu, kita bisa merintahkan cat file.txt. Nah, ini sudah tampil. Nah, di sini saya belajar perintah dasar Linux gitu ya. Itu untuk perintah cat. Untuk maksudnya perintah cat ini bisa, sebenarnya untuk perintah cat ini ada 3 macam kegunaan. Yang pertama bisa menampilkan ya, bisa melihat apa isi dari file tersebut gitu ya. Terus yang kedua, cat ini bisa menggabungkan file dan bisa menambahkan satu isi file ke file lain, dan kemudian bahkan bisa menampilkan isi file dengan nomor baris gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen
melihat ada berapa baris gitu kan, kita bisa menggunakan perintah cat. Nah, untuk yang pertama ya, kita kan masih punya file satu, file.txt. Coba kita buat file lagi ya. Kita buat file lagi, touch file 2.txt. Nah, kan ini masih kosong, jadi berhubung masih kosong, enggak, gini aja. Mending kita gabungkan dulu ya. Menjadi apa? Gabung dari dua file ini menjadi satu gitu ya. Untuk menggabungnya, caranya tuh gini. Cat cat file.txt dan file 2.txt gabung jadi satu, tanda panah nih. Dan di sini kita kasih nama, mau diganti nama apa gitu ya. Biar kelihatan, kita kasih keterangan dulu yang ini, diisi dulu untuk file 2-nya ya. Cat ini file kedua gitu ya. File 2.txt. Oh, kok cat? Sorry. Echo seharusnya ya. Ini file kedua. File 2.txt itu. Nah, sekarang kita coba gabung ya. Cat file.txt file 2.txt kita gabung menjadi gabung file ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada sebuah file baru di sini ya. Kita clear dulu. Ya. Nah, kita coba lihat gabung file. Nah, ini sudah gabung. Saya belajar perintah dasar Linux, isi file kedua gitu ya. Jadi dari perintah cat tadi tuh kita bisa menggabung antara file 1 isi yang di sini dan isinya file 2.txt menjadi satu ke gabung file gitu ya. Terus penggunaan cat yang ini selanjutnya kita bisa menampilkan baris. Nah, di sini kan ada 2 baris ya. Nah, di sini ada 2 baris. Saya belajar perintah dasar Linux dan baris kedua isi file kedua gitu ya. Jadi nanti di sini ada angkanya. Kita coba cat min r gabung file. Cat min r n gabung file gitu ya. Nah, di sini ada nomornya 1 2. Kemudian kita coba belajar mengedit file. Ya. Kita coba edit file. Ini yang gabung filenya yang kita edit dengan perintah nano.
nano gabung file. Kita edit yang ini. Nah, di sini kita langsung mengeditnya. Saya mengedit file dengan perintah nano. Ya, kalau misalnya udah selesai, kalau dari perintah nano ini kita bisa kontrol O, yang write out itu kontrol O, habis itu enter, udah itu ya. Nah, habis di enter kita kontrol X, udah simpan, udah ganti. Kita coba lihat, clear dulu biar ke atas. Kita coba lihat untuk file untuk yang ini. Nah, itu sudah diganti, sudah berubah isinya menjadi saya mengedit file dengan perintah nano gitu. Sebenarnya untuk mengedit file ini ada beberapa macam ya. Perintah nano ini cuma salah satunya. Kita coba ngedit yang ini dengan perintah yang lain, yaitu pakai vim. Caranya yaitu kita tekan vim, terus file apa yang mau diedit, gabung file. Nah, kayak gini. Cuman di sini nih caranya beda sama yang nano. Untuk yang ini kita harus, untuk mengeditnya harus ketik i dulu, insert, baru kita bisa ngedit. Kalau nggak diketik insert dulu nggak bisa gitu. Kita edit lagi. Sekarang kita belajar mengedit file dengan vim. Nah, untuk menyimpannya kita ketik exit, habis itu ketik shift titik 2, baru kita ketikkan W key, enter, udah selesai gitu. Bisa kita cek dengan cat gabung file. Nah, itu sudah berubah. Sekarang kita belajar mengedit file dengan vim. Nah, clear lagi. Kemudian kita coba mengcopy file ya. Kita coba mengcopy file. Nah, untuk mengcopy file kita bisa menggunakan perintah cp copy. Misal kita akan mengcopy gabung file yang ini nih, gabung file menjadi file 3.txt. Ini udah ada 3. Kita coba lihat ya, file 3.txt apa benar itu isinya yang gabung file. Chat file 3.txt. Nah, itu benar kan? Berarti sudah bisa mengcopy. Habis itu kita belajar cara memindah file. Gimana caranya? Caranya yaitu kita bisa menggunakan perintah mv. Nah, coba kita buat dulu file directory
mkdir dataan data misal data. Nah, kita coba pindah file 3, move file 3 ke data. Oh, sorry. mv file 3.txt ke data. Kita cek lagi. Nah, ini sudah gak ada. Dan file 3-nya ini sudah ada di data, di direktori data. Kita coba masuk ke data. Nah, ada di sini dah. Nah, ini. Sekarang saya sudah ada di direktori data. Itu. Dan untuk menghapus file yang di sini, misal kita balik lagi ya ke direktori awal. Caranya cd.2 gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Kita menghapus data. Pengen menghapus direktori data. Berhubung direktori data ini di dalamnya ada filenya, jadi kita gak bisa menggunakan perintah mkdir. Kalau gak percaya kita coba ya. Mkdir data. Oh, bukan rmdir. Sorry. mrdir data. Gak bisa. rmdir valid to remove directory not empty. Nah, itu keterangannya. Jadi gimana caranya? Kita harus menggunakan rm -r data biar bisa. Nah, ini udah hilang direktorinya gitu. Sudah, mungkin cuman itu dulu ya materi saat ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.